Silakan mungkin Pak Edward karena sudah larut malam di Australia untuk istirahat gitu ya. Kami akan meneruskan yang ke senior dulu. Nanti Pak Cecep sama Prof Sony bisa menyampaikan agak belakangan. Kami mohon terlebih dahulu ke Prof Mustari Mustafa ya sebagai Atikbud KBRI Thailand di Bangkok untuk dapat menceritakan sebuah peradaban yang lahir dari cucu Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dapat mewarnai negara yang bukan mayoritas negara Muslim, minoritas justru Muslim, tapi dia bisa mewarnai dengan keilmuan dan gerakannya dalam aspek halal. Silakan Prof. Mustari untuk dapat menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama sekali lagi terima kasih Pak Rektor, sahabat saya Pak Dr. Zainuddin undangannya untuk hadir dalam seminar ini. Yang saya hormati juga kita menyapa Bapak Dubes di Beirut, Lebanon, Pak Dubes Hajrianto, kemudian juga Ibu Prof Masyitoh yang mungkin masih ada di sini, Bapak Ibu, rekan-rekan para narasumber. Sebelumnya Pak Rektor, ini saya bicara berapa menit ini Pak ya? Kalau di jadwal ini 10 menit ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya sudah lewat diingatkan saja Pak ini, karena mungkin masih ada yang mau bicara. Nah, Bapak Ibu, yang ini mungkin saya bisa diberi akses dulu kali ini Pak, untuk share. Boleh ya, ya. Kami beri akses. Oke. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang tema seminar kita pada hari ini tentang gerakan Muhammadiyah Go Internasional di abad kedua ya. Enggak, yang bacaan kita barangkali bersama ya, bahwa gerakan Muhammadiyah di abad jalan ya. Karena satu abad itu Muhammadiyah sampai di tahun 2010 yang lalu ya, pada saat kita melaksanakan Muktamar Muhammadiyah ya, yang ke-100 2010. Nah, sejak 2010 sampai sekarang hampir 10 tahun sudah kita memasuki era abad kedua dari gerakan Muhammadiyah. Saya ingin memberikan refleksi sedikit saja bahwa di abad pertama saya berpandangan bahwa Muhammadiyah sudah mewarnai katakanlah ya semua aspek dari kehidupan. Kalau secara nasional kita sudah sama-sama mengetahui Muhammadiyah itu merupakan organisasi, kalau disebut nomor 2 mungkin kita sedikit kurang kurang ikhlas ya. Sudahlah nomor 1 saja Muhammadiyah itu ya. Muhammadiyah ya, baik dari segi struktur ya, modernisasi organisasi maupun dari sisi gerakan dan transformasinya. Nah, sudah 100 tahun sejak 1912 itu kita mengikuti dan juga melakukan satu keberagamaan bersama payung besar ya, bersama Perserikatan Muhammadiyah. Dan capaian-capaian kita sudah bisa identifikasi mulai dari pendidikan, sosial, budaya, dan mungkin juga pendidikan politik ya. Muhammadiyah tidak pernah ya, hemat saya ya, tidak pernah membuat satu eksperimentasi politik ya, kecuali ada aliansi yang sempat dilakukan, tapi kalau secara langsung mungkin kalau kita sebut PAN itu Partai Amanat Nasional atau Partai Matahari pernah juga muncul ya, itu debatable, ada yang mengatakan itu adalah eksperimentasi politik Muhammadiyah. Tapi dari sisi ideologi dan perjuangan keumatan, 100 tahun ini Muhammadiyah boleh kita sebut sebagai sebuah gerakan yang berhasil menghantarkan atau paling tidak mulai dari kita ikut mendukung kemerdekaan sebuah negara besar seperti negara Indonesia, juga ikut memberikan nilai-nilai kebangsaan dan keumatan bagi tegak lurusnya
tegak jalannya negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah 100 tahun. Bahkan di dalam 100 tahun itu pula Muhammadiyah sudah memiliki PCIM dicatat bersama. Nah, sekarang 10 tahun pertama memasuki abad kedua. Kita melihat memang di 10 tahun pertama ini dinamika cukup tinggi. Kita mulai dengan masuk bersama dengan kehidupan reformasi, kita mencari identitas baru dari rezim yang cukup lama menguasai kita waktu itu. Karena dari anak-anak Muhammadiyah lah ya, Pak Amin Rais ketika itu yang mempelopori adanya reformasi nasional. Dan karena era reformasi itu sudah dimulai 10 tahun itu pula kita masuk pada dinamika reformasi. Termasuk tadi partai politik yang kita sebut terakhir tadi itu. Dengan dinamikanya. Kemudian sekarang ini pula masih dalam suasana reformasi, kita hidup di situasi yang mungkin kita sebut saja sebagai situasi yang sulit, situasi kritis gitu ya, krisis ya, di mana pandemi datang. Hal yang tidak kita duga bersama. Nah, saat ini kita semuanya berada pada satu tantangan bersama. Bagaimana kita bisa keluar dari krisis ini. Krisis kesehatan awalnya, tapi telah memiliki dampak yang sangat luas. Kita saat ini kok boleh melakukan webinar secara virtual, ini merupakan satu dampak langsung ataupun tidak langsung dari krisis ini, krisis kesehatan. Karena itu bagi saya 10 tahun ini merupakan tantangan bagi Muhammadiyah, termasuk bagi IBM ya yang menyelenggarakan seminar ini. Tantangan di mana kalau kita berbicara tentang internasionalisasi gerakan Muhammadiyah, sekurang-kurangnya ada 2 faktor yang masih mewarnai dinamika internasionalisasi itu atau dinamika Muhammadiyah mendunia, kira-kira begitu. Yang pertama adalah faktor internal. Internal di sini adalah kita sendiri sebagai resource utama dari gerakan ini, yaitu sumber daya, sumber dana, sumber pemikiran. Tadi Pak Dubes Hajrianto sudah mengelaborasi semua itu dan juga oleh Ibu Prof. Masyitoh. Karena itu kita harus tetap mempertahankan menurut saya ya, mempertahankan nilai-nilai resources yang kita miliki itu, sumber daya. Mungkin saya hanya ingin mengingatkan soliditasnya, soliditas dari sumber daya. Kemudian juga dari sisi koordinasinya harus sedikit lebih tertib, lebih rapi begitu ya. Kemudian juga dari sisi penajaman dari output ya. Gerakan-gerakan Muhammadiyah harus ada satu penajaman output yang bisa dirasakan langsung oleh user. Secara nasional misalnya oleh bangsa dan negara, sejauh mana pemikiran nilai-nilai kemuhammadiyahan itu sudah mewarnai segi-segi konstitusi negara. Tadi Bapak Dubes juga sudah menyampaikan seperti itu. Demikian juga turunannya adalah di sektor-sektor teknis, di pendidikan. Bagaimana nilai kemuhammadiyahan sudah masuk di sana. Kita Muhammadiyah yang sudah dikenal sebagai gerakan yang mengusung ideologi liberasi, ideologi transformatif, atau kita masih kenal itu namanya ideologi al-ma'un ya, ideologi mustad'afin, ideologi untuk mengeluarkan manusia dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan seterusnya. Ini adalah ideologi yang diusung oleh Muhammadiyah sejak dulu. Dan ini harus masuk dan belum berhenti perjuangan kita untuk membahanakan, menggelorakan ideologi ini masuk ke konstitusi-konstitusi. Ini adalah gerakan. Ini adalah faktor internal kita. Kalau kita berhasil memasukkan ini dalam segi-segi konstitusi kebangsaan dan kenegaraan, menurut saya menginternasionalkannya mudah karena kan orang di luar itu akan melihat bagaimana keberhasilan kita di dalam. Kalau belum dilihat hasil secara signifikan, menurut saya juga ini dari sisi bargaining aja, kita akan disebut, gimana kita mau ikut dalam gerakan seperti ini kalau di negeri ibu kandung yang melahirkan Muhammadiyah itu situasinya seperti sekarang ini, kira-kira begitulah. Nah, saya kira ini faktor internalnya masih merupakan tantangan kita bersama. Faktor eksternal adalah gelombang dinamika peradaban global. Saat ini saja kita sedang atau boleh disebut sebagai diuji oleh kesiapan untuk memasuki era yang disebut dengan era onlineisasi. Lawan dari offlineisasi. Kita seminar seperti ini, tadi Pak Rektor mengatakan bahwa kita sudah terhubung oleh teknologi digital dari semua negara. Nah, menurut saya
sekarang ini Muhammadiyah harus juga, bukan harus lagi ya, saya kira juga pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menggelorakan ini tentang munculnya gerakan neo-tradisionalisme dan neo-modernisme. Neo-tradisionalisme ini sudah muncul dengan kekuatan tradisi yang mengakar. Sedangkan neo-modernisme muncul dengan kekuatan tradisi modern. Dua kekuatan ini akan menjadi gerbong ya, atau menjadi arus dari pergerakan Muhammadiyah di era digital ini. Nah, saya pikir IBM Bekasi ini sudah menunjukkan satu terobosan untuk menyelenggarakan webinar. Meskipun ini tidak baru menurut saya Pak Rektor ya, di mana-mana orang sudah webinar dengan menghadirkan orang di mana-mana. Cuma memang tantangannya adalah mempertemukan. Ini bagus sekali, ini kita dipertemukan pada sore hari. Tapi di Australia sudah tengah malam, di sini sudah tengah malam. Ini terobosan saja, manajemen waktunya. Tapi kita sudah dimungkinkan untuk bisa bertemu, berjumpa, sharing ya, adu atau saling berdiskusi. Nah, kita, kalau saya berharap Muhammadiyah harus betul-betul mengambil peran, harus menjadi pionir dalam memanfaatkan digitalisasi ini yang memang datang bersama dengan krisis pandemik ini. Inilah faktor eksternal kita. Sehingga kalau kita bisa leading dari sisi digitalisasi dalam semua proses, pendidikan, proses-proses selain pendidikan, maka gerakan go internasional atau Muhammadiyah mendunia itu mudah tertransformasikan dengan baik. Nah, ini adalah refleksi saya terhadap tema kita yang tadi oleh Bapak Dubes, kemudian oleh Ibu Prof Masito dan juga Pak PCM dari Australia. Nah, saya ingin menutup sharing saya ini dengan apa yang diminta oleh sahabat saya Pak Rektor tentang kiprah komunitas Muhammadiyah di Thailand. Saya menyebut di sini diplomasi Kiai Haji Ahmad Dahlan di Thailand. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Dubes, Ibu Prof Masito dan Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, bermula dari seorang keturunan ya langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Irfan Dahlan pada tahun 1930 pergi mengambil studi S1-nya di Lahore, Pakistan. Tiba di sana beliau melakukan studi dan ketika itu berkenalanlah dengan berbagai komunitas di Pakistan. Kemudian mereka lalu ada dalam satu semangat untuk mengembangkan dakwah Islam. Kira-kira begitu. Nah, dalam sejarah sejauh yang saya catat, Irfan Dahlan ini setelah pulang dari Pakistan itu tidak langsung ke Indonesia, tapi ke Thailand. Di Thailand Selatan khususnya. Karena kita tahu Thailand ini adalah negara yang mayoritas Buddha, tetapi di selatan Thailand ada 14 provinsi. Dari 14 provinsi itu ada kurang lebih 4-5 provinsi yang mayoritas Islam. Provinsi Patani, Provinsi Yala, Provinsi Narathiwat, dan Provinsi Shatun. Nah, Islam yang menghuni Thailand Selatan ini adalah Islam yang berhaluan. Islam Azja, dan mereka dipengaruhi oleh budaya Melayu, bahasanya bahasa Melayu. Irfan Dahlan memulai dakwahnya di sana dan dicatat dalam berbagai referensi di situ dakwah yang dia kembangkan adalah dakwah yang bersifat rahmatan lil alamin. Lalu karena ada pergolakan, lalu beliau berhijrah ke Bangkok karena didengar di Bangkok ada satu komunitas dan Pak Rektor sendiri sudah datang ke situ sebetulnya. Saya ingin cerita nanti Pak Rektor ke situ. Ada komunitas Jawa di sana, namanya komunitas Saton. Dan beliau datang ke situ dan mula-mula sebagai seorang mubalik melaksanakan dakwah Islam dan beliau akhirnya dalam dinamika perkembangan dakwah itu beliau jatuh cinta dan menjadi seorang suami dari Ibu Zahrah atau bahasa Thailandnya Ibu Yupa. Beliau adalah putri dari imam masjid ketika itu. Tetapi ayah dari Ibu Zahrah ini adalah seorang keturunan Jawa, yaitu almarhum Bapak Sukaimi yang berasal dari Kendal. Beliau adalah seorang saudagar. Jadi di situ sebetulnya komunitas Jawa.
Dan di situ ada masjid yang kemudian sampai saat ini dikenal sebagai Masjid Kampung Jawa. Nah, disitulah pusat dakwah cucu Kiai Ahmad Dahlan ini, dan di situ pula menjadi tempat tinggal mereka dan berketurunan di sana, dan beberapa anak lahir di situ. Dan kebetulan KBRI Bangkok, ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia saat itu berdekatan dengan kawasan Kampung Masjid Jawa itu, atau apa namanya disebut dengan kampung, maka hubungan atau interaksi antar kedutaan cukup dekat, dan beberapa saudara dari atau anak dari Irfan Dahlan itu bekerja di situ. Nah, perkembangan kemudian berlanjut kepada kiprah dari anak Irfan Dahlan atau kita sebut sebagai cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka saya ingin mana caranya nih supaya dia bisa jadi ini ya, jadi slideshow. Slideshow-nya di mana nih Pak Rektor? Tekannya apa? F5 Pak. F5. F5 ya? Iya Pak. Oh, terima kasih ya. Ini anak-anak yang hebat nih. Mana nih F5 nih? Saya cek dulu ya. Gitu deh. F5 aja, pencet. Oh ya, nggak mau ya. Di sini biasanya ada slideshow yang di bawah ini ya. Sambil tekan FN, Pak. Oh, tekan FN terus F5. Ya. Oh, nggak mau juga. F8 Pak. Control Alt Z. Manual juga bisa itu, yang logo kecil sebelah kanan. Ya. Ini kan biasanya Di bawahnya itu. Kalau nggak bisa Cara klik manual bisa soalnya. Pak, sebelah kanan kecil. di mana itu, Dek? Di bawahnya kan ada. Oh ya, bawah. siap. Bawah. Ya, oke, sudah. Oke, terima kasih sekali, malah jadi lupa ini ya. Mohon maaf Pak Rektor, ini waktunya sudah berapa ini? Pertama adalah kiprah bidang sosial. Nah, di bidang sosial, teman-teman, Bapak Ibu, Pak Dubes, Ibu Prof Masita, Bapak Rektor, sebagaimana juga Pak Rektor sudah pernah ke sana, beliau-beliau ini sangat aktif, intens dalam kegiatan. Kemudian di pendidikan juga sama, keagamaan juga sama, dan sains. Saya ingin cerita soal Muhammadiyah di sini ya. Sampai sekarang ini di Bangkok, meskipun ada cucu langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan di Bangkok ini, tetapi mereka ini sampai saat ini masih masih sedang membangun Islamic Center yang menurut Profesor Vinay Dahlan, salah seorang cucunya yang sangat terkenal itu, ya Pak Profesor Vinay Dahlan, dosen di Chulalongkorn University, itu nanti akan menjadi pusat dengan kemuhammadiyaan. Tapi di satu sisi sebetulnya Muhammadiyah ini sudah ada di Thailand, tetapi ada di Thailand Selatan ya. Maksud saya PCIM Thailand, tapi diberkedudukan di Thailand Selatan ya. Yang diketuai oleh Bapak Dr. Abdul Hafid di Yala ya, di Yala Thailand Selatan. Pak Abdul Hafid ini merupakan anggota partai politik ya, di sana perguruan tinggi dan sekolah swasta Islam Thailand Selatan. Beliau adalah ketua PCIM di sini. Sementara di Bangkok ini cucunya ini sedang mendirikan Islamic Center yang sangat besar ya. Kami pernah dipresentasikan. Mungkin Pak Rektor masih ingat itu ya. Cara struktur kemuhammadian belum ada, tapi kiprah anak-anaknya ini di bidang sosial sudah sangat reputable. Di bidang pendidikan ada seorang cucunya yang bernama Profesor Profesor Vinay Dahlan. Beliau merupakan namanya
sana ada Masjid Jawa yang didirikan oleh oleh mertua Irfan Dahlan, dan sampai saat ini menjadi pusat dakwah Islam. Saya sendiri juga ikut berkontribusi pada diplomasi budaya, diplomasi bahasa Indonesia pada komunitas Masjid Jawa itu. Karena mereka adalah keturunan Indonesia, khususnya Jawa, khususnya lagi Jawa Tengah, Kendal ya, berarti sudah hampir 350 tahun itu yang sekarang ini. Berarti memang generasi yang bisa menguasai bahasa Indonesia sudah insya Allah almarhum semua gitu. Jadi kalau berbahasa Indonesia dengan yang generasi keempat praktis tidak bisa. Oleh karena itu, kantor saya, Atasai Pendidikan bersama KBRI Bangkok itu mensupport kegiatan kursus bahasa Indonesia, kursus budaya, kursus musik Indonesia untuk membuat komunitas ini tidak tercerabut dari akar sejarah nenek moyang mereka. Karena mereka menamakan dirinya sebagai keturunan Indonesia. Lalu saya ingin lanjutkan lagi presentasi saya. Ini kunjungan peneliti ya, tadi Pak Rektor sudah ke sana, Pak Rektor, kemudian juga ada penelitian tentang Muslim dan dakwah Islam dari UIN Alauddin Makassar, alma mater saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini saya ingin share ini ya. Ini ada cucu Ahmad Dahlan, jadi pionir halal food di Thailand. Nah, ini sudah Google ini sedang loading ya di sini. Nah, di pemberitaan ini sudah disebutkan bagaimana kiprah ya dari cucu Ahmad Dahlan yang menjadi pionir halal food di Thailand ini. Dan untuk proses sertifikasi halal dan lain-lain sebagainya, di sini sangat sangat ketat ya menurut saya, memenuhi unsur kualifikasi sains ya. Nah, ini saya ingin membuka satu link di sini ya dari peneliti dari UIN Alauddin Makassar bersama Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan ya. Pernah datang ke sini melakukan penelitian dan melakukan kunjungan. Orang ini dihuni oleh cucu-cucunya sebanyak 7 orang. Kemudian lagi ada satu lagi link, ini kok belum terbuka ya. Nah, kok masih dia lagi? Ya, sudah Rob, bisa. Ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah ada ini ya. Jadi di 5 link ini Bapak Ibu yang saya hormati, di link pertama itu dari Publika, judulnya itu ada penelitian halal di Thailand. Kemudian juga kami juga muat di link Atikbud tentang kiprah cucunya ini, sebetulnya sudah saya sampaikan di presentasi ini. Dan juga tadi yang barusan terbuka yang ini, dan yang terakhir ini di sini sangat panjang ini yang dimuat oleh kumparan tentang reputasi dari cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan khususnya dalam mengembangkan wisata pariwisata Thailand di kuliner halal. Demikian adik-adik semuanya, Pak Rektor, dari saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mustari Mustafa. Nah, ini dia ini. Ini Pak ya, Pak Rektor masih lihat itu ya? Ya. Ini nih, Thailand merupakan negara di Asia Tenggara banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Ini Pak, di Thailand dulunya perkara halal haram, makanan tak menjadi masalah. Ya, ini kan. Sekarang ini lihat ini Pak, di sini nih Thailand berambisi menjadi the kitchen of the world. Dan memang nyatanya begitu, tapi kita tidak bicara di era pandemi sekarang ya Pak ya, hampir tidak ada turis. Dulu pada waktu Pak Rektor ke sini nih, waduh, di mana-mana turis gitu Pak. Di sini juga ya, Bine Dahlan mengingatkan pada sosok pendiri Muhammadiyah. Kemudian dia menjadi ini ya, pada saat muktamar ke-10 yang lalu di Yogyakarta,
keluarga besar dari cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja ini itu muktamar dengan lengkap ya. Satu abad itu mungkin pernah menyaksikan bagaimana satu keluarga besar ini diperkenalkan dengan keluarga di Kauman ya, begitu kan? Ini juga ceritanya sangat mengesankan sekali kalau itu. Kemudian perjuangan dari Islam semangat atau visi dari sang kakek Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teologi Al-Ma'un tadi, teologi pembebasan umat dari keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan. Itu juga yang dilakukan oleh cucunya di Bangkok, khususnya di Thailand ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke kurator.